Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur pelayanan pasien pada diagram IRD. Di mana di dalam diagram IRD ini saya menggunakan 4 simbol. Simbol yang pertama yaitu entitas, yang dimana adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Simbol yang kedua adalah relasi, yang dimana adalah hubungan yang terjadi antara salah satu entitas. Simbol yang ketiga adalah atribut, yang dimana adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Simbol yang keempat adalah line connector atau penghubung antar entitas dan atribut maupun entitas dan relasi. Dan di dalam IRD ini terdapat beberapa entitas utama dan entitas relasi. Yang termasuk entitas utama adalah entitas pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat. Sedangkan yang termasuk dalam entitas relasi adalah TPP, poliklinik, IGD, rawat inap, dan apotik. Di entitas pasien terdapat beberapa atribut, yang dimana nomor RM sebagai primary key, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, dari entitas pasien ini terbentuk lagi yang namanya relasi. Relasi yang terbentuk di sini adalah relasi mendaftar, yang mana pada relasi mendaftar ini akan terbentuk lagi satu entitas relasi, yaitu entitas relasi TPP, yang dimana pada entitas relasi TPP ini terdapat lagi beberapa atribut, yang dimana nomor pendaftaran sebagai primary key, nomor RM, tanggal kunjung, jam, jaminan, dan ID ruangan. Pada entitas relasi TPP ini berelasi dengan entitas utama pasien dan entitas utama ruangan, yang dimana pada entitas relasi pasien terdapat beberapa atribut, yang dimana nomor RM sebagai primary key, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan pada atribut ruangan terdapat dua, yaitu ID ruangan dan nama ruangan, yang dimana ID ruangan menjadi primary key-nya. Mengapa bisa TPP dan entitas utama pasien dan ruangan berelasi? Karena seperti yang kita lihat pada atribut entitas relasi TPP terdapat primary key dari entitas pasien maupun ruangan. Nah, yang menjadi primary key pada entitas pasien adalah nomor RM. Nah, di dalam atribut TPP terdapat nomor RM. Sedangkan pada
entitas ruangan yang menjadi primary key adalah ID ruangan. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa ID ruangan berada pada pada atribut entitas utama TPP. Nah, agar kita mudah untuk membedakan yang bagian mana yang berrelasi dengan TPP, di sini saya telah mengubah warna pada LAN konektornya. Warna yang saya pakai ini biru agak pucat-pucat. Nah, setelah entitas relasi TPP ini, maka akan terbentuk lagi yang namanya relasi baru, yaitu relasi masuk, yang dimana pada relasi masuk ini akan terbentuk lagi satu entitas relasi, yaitu entitas relasi poliklinik, yang dimana pada entitas relasi poliklinik terdapat beberapa atribut, yaitu ID ruangan, nomor RM, NIP, kode diagnosa, ID pemeriksaan, kode tindakan, kode obat, dan nama poli. Sedangkan yang menjadi primary key pada atribut entitas relasi poliklinik adalah ID ruangan. Entitas relasi poliklinik berrelasi dengan pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat. Yang dimana pada entitas pasien terdapat beberapa atribut, yang dimana ada nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Dan yang menjadi primary key pada entitas pasien adalah nomor rekam medis. Selanjutnya yaitu diagnosa. Di diagnosa terdapat dua atribut, yaitu kode diagnosa dan diagnosa. Yang menjadi primary key pada diagnosa adalah kode diagnosa. Selanjutnya adalah entitas tindakan. Terdapat lagi dua atribut di sini, yaitu kode tindakan dan tindakan. Yang menjadi primary key-nya adalah kode tindakan. Selanjutnya, entitas utama lab, yang dimana terdapat lagi dua atribut, yaitu ID pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Yang menjadi primary key pada lab adalah ID pemeriksaan. Selanjutnya, entitas dokter. Di entitas dokter terdapat lagi beberapa atribut, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama, STR, dan tahun masuk. Dan yang menjadi primary key dari dokter adalah NIP. Entitas selanjutnya adalah ruangan. Di ruangan ini terdapat lagi dua atribut, yaitu ID ruangan dan nama ruangan. Sedangkan yang menjadi primary key-nya adalah ID ruangan. Yang terakhir adalah entitas obat. Entitas obat ini terdapat juga dua atribut, yaitu kode obat dan nama obat. Yang menjadi primary key dari obat adalah kode obat. Mengapa poliklinik dikatakan berrelasi dengan pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat? Karena
Pada atribut entitas relasi poliklinik merupakan primary key dari setiap entitas tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, primary key dari pasien adalah nomor rekam medis, sedangkan di dalam atribut entitas relasi poliklinik terdapat nomor RM. Di sini juga kita bisa lihat bahwa diagnosa yang menjadi primary key-nya adalah kode diagnosa, sedangkan di atribut poliklinik terdapat kode diagnosa. Tindakan juga di sini primary key-nya adalah kode tindakan, yang dimana pada atribut poliklinik terdapat juga kode tindakan. Lab atau laboratorium, primary key-nya adalah ID pemeriksaan. Nah, di atribut entitas relasi poliklinik juga ada ID pemeriksaan. Dokter, yang menjadi primary key-nya adalah NIP, yang dimana pada atribut poliklinik juga terdapat NIP. Yang terakhir adalah kode obat, yang seperti kita tahu bahwa yang menjadi primary key dari obat adalah kode obat. Nah, itulah alasannya mengapa entitas relasi poliklinik dikatakan berelasi dengan entitas-entitas tersebut. Nah, agar kita mudah untuk membedakan yang mana berelasi dengan entitas relasi poliklinik, maka pada warna line konektornya atau garis penghubungnya saya mewarnai dengan warna hijau agar mempermudah kita untuk menentukan atau melihat yang mana yang berelasi dengan poliklinik. Nah, kembali lagi ke entitas relasi TPP. Di entitas relasi TPP ini akan menghasilkan lagi relasi baru, yaitu entitas relasi akan menghasilkan relasi baru, yaitu relasi masuk. Nah, dari relasi masuk ini akan terbentuk lagi satu entitas baru, entitas relasi baru, yaitu entitas relasi IGD. Nah, pada entitas relasi IGD terdapat lagi beberapa atribut, yaitu ID ruangan, nomor rekam medis, kode diagnosa, ID pemeriksaan, NIP, kode tindakan, dan kode obat. Yang menjadi primary key pada IGD adalah ID ruangan. Di sini di sini IGD berelasi dengan pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat. Nah, pada entitas pasien juga terdapat beberapa atribut, yang dimana adalah nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Diagnosa. Di diagnosa terdapat dua atribut, yaitu kode diagnosa dan diagnosa. Yang menjadi primary key dari diagnosa adalah kode diagnosa. Entitas selanjutnya adalah tindakan, yang dimana terdapat dua atribut, yaitu kode tindakan dan tindakan. Yang menjadi primary key di sini adalah kode tindakan. Laboratorium, entitas
utama laboratorium terdapat juga dua atribut, yaitu ID pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Yang menjadi primary key dari lab adalah ID pemeriksaan. Entitas selanjutnya yaitu dokter. Di sini terdapat beberapa atribut, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama, STR, dan tahun masuk. Yang menjadi primary key dari dokter adalah NIP. Entitas selanjutnya adalah ruangan, di mana ruangan ini terdapat juga dua atribut, yaitu ID ruangan dan nama ruangan. Yang menjadi primary key dari ruangan adalah ID ruangan. Entitas yang terakhir adalah entitas obat, yang dimana pada entitas obat terdapat dua atribut, yaitu kode obat dan nama obat. Mengapa saya mengatakan bahwa IGD, pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat berelasi? Karena seperti yang kita lihat bahwa pada atribut IGD merupakan primary key dari entitas tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini yang menjadi primary key dari pasien adalah nomor RM, sedangkan IGD, di atribut IGD terdapat nomor RM. Diagnosa primary key-nya adalah kode diagnosa. Di atribut IGD juga terdapat kode diagnosa. Tindakan primary key-nya adalah kode tindakan. Nah, di atribut IGD juga terdapat kode tindakan. Laboratorium primary key-nya adalah ID pemeriksaan. Di atribut IGD juga terdapat ID pemeriksaan. Dokter di sini primary key-nya adalah NIP, sedangkan di atribut IGD juga terdapat NIP. Ruangan di sini primary key-nya adalah ID ruangan. Sedangkan di sini pada IGD yang menjadi primary key-nya adalah ID ruangan. Obat di sini yang menjadi primary key-nya adalah kode obat. Sedangkan di atribut IGD terdapat juga obat. Nah, agar kita mudah untuk membedakan yang mana berelasi dengan IGD, saya telah mengubah warna pada line konektornya menjadi warna orange. Agar kita lebih mudah melihat yang mana-mana yang berelasi dengan IGD. Kita kembali lagi ke entitas relasi TPP. Entitas relasi TPP di sini akan membentuk lagi satu relasi baru, yaitu relasi masuk. Yang dimana pada relasi masuk ini akan terbentuk lagi satu entitas relasi baru, yaitu entitas relasi rawat inap. Yang dimana pada entitas relasi rawat inap terdapat beberapa atribut, yaitu ID ruangan, nomor RM, kode diagnosa, kode obat, kode tindakan, NIP, dan ID pemeriksaan. Yang dimana yang menjadi primary key dari entitas relasi rawat inap adalah ID ruangan. Pada entitas relasi rawat inap berelasi dengan entitas utama pasien, entitas diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat.
yang dimana pada entitas utama pasien terdapat beberapa atribut, yaitu nomor RM, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, yang dimana yang menjadi primary key dari entitas utama pasien adalah nomor RM. Selanjutnya yaitu entitas utama diagnosa, di mana pada entitas utama diagnosa terdapat dua atribut, yaitu kode diagnosa dan diagnosa, yang dimana yang menjadi primary key-nya adalah kode diagnosa. Selanjutnya yaitu entitas utama tindakan, yang dimana terdapat dua atribut juga, yaitu kode tindakan dan tindakan. Yang menjadi primary key dari tindakan adalah kode tindakan. Entitas utama selanjutnya yaitu lab, yang dimana juga terdapat dua atribut, yaitu ID pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Yang menjadi primary key pada lab adalah ID pemeriksaan. Entitas utama selanjutnya yaitu dokter, yang dimana entitas utama dokter terdapat beberapa atribut, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama, STR, dan tahun masuk. Yang menjadi primary key pada entitas utama dokter yaitu adalah NIP. Entitas utama selanjutnya itu ruangan, di mana terdapat lagi dua atribut, yaitu ID ruangan dan nama ruangan. Yang menjadi primary key pada entitas utama ruangan yaitu ID ruangan. Entitas utama yang terakhir adalah obat, yang dimana terdapat dua atribut juga, yaitu kode obat dan nama obat, yang dimana kode obat sebagai primary key-nya. Mengapa dikatakan rawat inap, entitas relasi rawat inap berelasi dengan pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat? Karena seperti yang kita lihat pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat primary key dari pasien, diagnosa, tindakan, lab, dokter, ruangan, dan obat. Primary key dari entitas pasien adalah nomor RM. Nah, bisa kita lihat juga pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat nomor RM. Diagnosa primary key-nya adalah kode diagnosa. Sedangkan pada atribut entitas rawat inap, entitas relasi rawat inap terdapat atribut kode diagnosa. Tindakan yang menjadi primary key-nya adalah kode tindakan. Bisa juga kita lihat pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat kode tindakan. Lab bisa kita lihat juga pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat ID primary key dari lab, yaitu ID pemeriksaan. Dokter, yang menjadi primary key dari dokter adalah NIP. Bisa kita lihat juga pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat primary key dari dokter, yaitu NIP.
Selanjutnya yaitu ruangan. Ruangan yang menjadi primary key-nya adalah ID ruangan. Sedangkan pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat juga ID ruangan. Terakhir adalah obat, yang dimana primary key-nya adalah kode obat. Sedangkan pada atribut entitas relasi rawat inap terdapat kode obat. Nah, agar kita mudah untuk melihat atau membedakan yang bagian mana saja yang berelasi dengan entitas relasi rawat inap, maka pada line konektornya saya telah mengubah warnanya. Saya di sini memberikan warna kuning agar lebih mudah melihat apa-apa saja yang berelasi dengan rawat inap. Untuk entitas relasi terakhir yaitu entitas relasi apotik, yang dimana entitas relasi apotik ini berelasi dengan obat dan pasien, yang dimana pada atribut yang dimana entitas relasi apotik ini terdapat beberapa atribut, yaitu nomor resep, nomor RM, kode obat, dan bayar. Sedangkan yang menjadi primary key dari entitas relasi apotik yaitu nomor resep. Nah, begitupun dengan pasien, entitas utama pasien. Di sini entitas utama pasien juga terdapat beberapa atribut, yaitu nomor RM, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, status, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan yang menjadi primary key dari entitas pasien adalah nomor RM. Entitas utama selanjutnya yaitu obat. Di sini obat juga memiliki dua atribut, yaitu kode obat dan nama obat, yang dimana kode obat menjadi primary key dari obat. Mengapa saya mengatakan bahwa apotik bisa berelasi dengan obat dan nama pasien dan pasien? Karena seperti yang kita lihat pada atribut entitas relasi apotik terdapat primary key dari obat dan pasien. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi primary key dari nomor pasien adalah nomor RM. Sedangkan pada atribut entitas relasi apotik terdapat nomor RM. Selanjutnya yaitu obat. Obat yang bisa kita lihat yang menjadi primary key-nya adalah kode obat. Sedangkan pada atribut entitas relasi apotik terdapat juga kode obat. Itulah mengapa alasannya entitas relasi apotik berelasi dengan obat dan pasien. Untuk warna pada line konektor penghubung antar apotik yang berelasi dengan obat dan pasien, saya menggunakan warna biru. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang alur pelayanan pasien menggunakan diagram IRD. Dan untuk gambar lebih detailnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar detailnya dari alur pelayanan pasien pada diagram IRD saya.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.